Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengkaji wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, terlebih dahulu marilah kita benarkan lagi niat kita berkumpul. Kita tawajuhkan hati kita semata kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benarkan niat thalabul ilmi kita, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menarik berbagai manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Barokah bacaan Al-Fatihah ini mudah-mudahan mengalir kepada kita semua, saudara-saudara kita, teman, sanak, kerabat kita semua, dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alfu sadiqin qalil wa aduwwun wahid katsir. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, 1000 teman itu sedikit, dan 1 musuh itu banyak. Artinya, berapapun teman yang kau miliki, tetaplah itu sedikit. Oleh karena itu, teruslah memperbanyak relasi, memperbanyak teman. Karena dengan banyaknya teman, ini bisa jadi juga mendatangkan banyak rezeki buatmu. Setiap orang diberi keistimewaan, diberi kelebihan. Kamu bisa belajar dari teman-temanmu, dari kelebihannya yang tidak ada pada dirimu. Oleh karena itu, ketika melihat teman, lihatlah dari sisi baiknya. Lihatlah dari sisi kelebihannya, agar kebaikan dan kelebihan teman itu menular kepadamu. Selalulah berprasangka baik kepada teman, bahkan kepada semua orang. Niscaya prasangka baikmu itu juga menguntungkan dirimu. Sebaliknya, Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, aduwwun wahid katsir. 1 musuh itu sudah banyak. Dan musuh itu bukanlah siapa-siapa. Musuh itu adalah nafsu kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu sendiri yang ada di antara lambungmu. Anakmu yang keluar dari tulang rusukmu,
istrimu yang kamu gauli, dan sesuatu yang kamu miliki. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi musuh yang paling berbahaya itu bukanlah siapa-siapa, tapi nafsu kita sendiri, diri rendah kita sendiri. Banyak kitab yang meriwayatkan bagaimana ketika awal nafsu diciptakan oleh Allah, kemudian diajukan pertanyaan kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Nafsu menjawab, "Engkau, engkau, aku." Padahal yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan nafsu. Bagaimana ia bisa berani seperti itu? Itulah karakter utama nafsu, yaitu membangkang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita tahu bahwasannya nafsu kita benar-benar memiliki kekuatan, kebandelan, pembangkangan yang luar biasa. Banyak keterangan yang menerangkan bahwa ketika nafsu itu hidup, hati seseorang mati. Ketika nafsunya mati, hatinya akan menjadi hidup. Sementara kita tahu bahwa hati merupakan pusat perhatian Allah. Hati merupakan penggerak dari seluruh organ tubuh kita. Hati menjadi pusat penilaian. Jika baik, maka baiklah seluruh organ tubuh kita. Jika hatinya buruk, buruk pula keseluruhan anggota tubuh. Nah, hidup matinya hati ditentukan oleh hidup matinya nafsu. Allah berfirman, memang memberikan ilham kepada nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu diilhami, diberi inspirasi mengarah kepada fujur. Fujurnya nafsu. Kemudian takwanya nafsu. Artinya dalam diri setiap orang itu diberi nafsu. Dan nafsu itu ada nafsu buruk, ada nafsu baik. Kita diperintahkan untuk perang melawan nafsu adalah dari buruknya nafsu, yaitu nafsu ammarah. Yang ammarah bisu, yang mengarah, memerintah, mengajak kepada keburukan, kepada kejelekan, kejahatan. Dari sinilah kemudian kita diperintahkan untuk bagaimana terus-menerus berjihad, berjuang, berperang, berupaya mengendalikan nafsu kita sendiri. Yang itu adalah musuh nyata yang paling berbahaya bagi diri kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Burdah, nafsu itu diibaratkan bayi yang masih menyusuh pada ibunya. Jika ia tidak disapih, niscaya si bayi itu sampai besar pun akan tetap menyusu kepada orang tuanya. Seperti itulah nafsu kita. Nafsu kita harus kita sapih. Harus tidak kita perturutkan segala keinginan dan permintaannya. Satu contoh, nafsu kita seringkali mengajak kita untuk mengarah
kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa berupaya semaksimal mungkin agar nafsu tersebut tidak kita perturutkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar inspirasi nafsu kita yang dominasinya ke fujur, kepada kelajutan, kepada pembangkangan, dijadikan inspirasi kepada ketakwaan. Redaksi doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahilah nafsu dan jiwaku ketakwaannya. Berikanlah inspirasi kepada nafsuku, inspirasi takwa. Wa zakkiha, dan anugerahilah kepada kami untuk terus-menerus membersihkan nafsu, mensucikan nafsu, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Anta khairu man zakkaha. Hanya engkaulah, ya Allah, yang bisa membersihkan jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penguasa jiwa. Engkaulah penguasa nafsu. Dan engkaulah pemilik nafsu, tuannya nafsu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita upaya mengarahkan nafsu, menundukkan nafsu dengan berdoa, ada lagi upaya yang itu tidak bisa tidak. Kita mengenal nafsu kita sendiri saja sudah teramat sulit. Apalagi berproses untuk membersihkan jiwa, nafas kita dari berbagai noda, najis, kotoran. Oleh karena itu, setiap kita dituntut untuk mencari seseorang di mana orang tersebut membantu proses penyucian jiwa kita. Orang tersebut membantu kita untuk jihad melawan nafsu kita dengan nasihat, petua, dan lain sebagainya. Karena amat sulit kita menundukkan nafsu kita sendiri jika kita tidak memahami seluk-beluk nafsu kita. Jika kita tidak memahami cacat aib dari jiwa kita sendiri. Dan di dalam kitab Uyubun Nafsi, sebegitu banyak aib, cacat, kelemahan kita sendiri. Dan tidak akan mungkin orang bisa berjalan menuju mendekat ke hadirat Allah. Jangankan menuju mendekat ke hadirat Allah, berjalan ila thoriqil akhirah saja tidak akan bisa jika tidak dilakukan sebelumnya pengenalan, pembersihan diri dari berbagai aib, cacat, noda nafsu kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, mengilhami nafsu kita yang dominasinya mengarah kepada fujur. Kita diberi ilham nafsu, ketakwaannya nafsu, ketundukan dan kepatuhannya nafsu kepada Sang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum
minal muridin as-sadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.